Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan di kitab ini. Fi maqalah tasi'ah asyarah. Di maqalah yang ke-19. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Jadi ini kalam dari ulama. Sufyan Ats-Tsauri ini seorang ulama besar dari kalangan ulama hadis, bahkan ada yang menilai beliau ini termasuk dari segi fikihnya selevel dengan mazhabul arba'ah, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Beliau ini di Kufah. Kufah itu di mana tuh? Di Irak. Jadi perlulah kita dengarkan, kita lihatkan, maka dicantumkan dalam beberapa kitab di makalah-makalah dari qaul para ulama. Maka orang-orang yang mendengarkan kalam ulama, karena ulama-ulama yang dimasukkan dalam beberapa makalah dalam kitab-kitab itu bukan sembarang ulama itu. Bagaimana kewaraan mereka, bagaimana kezuhudan mereka, bagaimana mereka terjaga dari perbuatan dosa, bagaimana mereka melakukan sesuatu, buat catatan, bahkan menulis kitab-kitab dengan keikhlasan. Jadi jangan sampai di antara kita ada yang melemehkan ulama atau menyebar fitnah sana sini tentang seorang ulama. Sekarang ini lagi ramai di sosial media yang mempermasalahkan tentang garis keturunan Rasulullah dari Ba'alawi. Lagi rame sekarang dipecah belah ini. Padahal kita sudah aman kemarin. Umat ini sudah aman. Banyak umat ini yang sudah mereka dekat dengan ulama. Nah sekarang misi orang-orang yang tidak senang dengan Islam, yang kadang-kadang berbalut dengan Islam, itu memecah ulama. Bagi orang-orang Islam sendiri yang membuat nyebar fitnah sana sini, itu sebenarnya latar belakangnya iri dengki, hasud. Apalagi sekarang nih yang paling banyak pengikut di kita nih, khususnya di Palembang, itu habaib itu termasuk yang paling didengar oleh orang-orang, oleh umat ini, para habib. Maka sekarang dibuatlah seolah-olah banyak sekarang nih habib-habib palsu yang mengaku keturunannya bukan keturunannya, darahnya dari Rasulullah. Akan ada yang mengatakan tes DNA. Sampai kata Kiai Syukron Ma'mun, untuk mengakui mereka itu sebagai orang-orang yang alim, sebagai habib itu hak saya. Maka jangan diganggu hak saya itu. Sama dengan hak-hak umat lainnya. Jangan diganggu hak mereka, seolah-olah memaksakan diri harus mengikuti kajian mereka tentang keyakinan bahwa seolah-olah para habaib itu adalah habib-habib palsu. Jadi sekarang mulai dipecah belah sampai segitunya. Maka tatkala kita mendengarkan kalam ulama, kalimat-kalimat hikmah yang disampaikan ulama, fa insyaallah ulama-ulama yang kita dengarkan itu yang memang mereka kredibilitasnya diakui, keilmuannya, akhlaknya, kesalehannya, termasuk keikhlasannya, dan juga termasuk kehati-hatian mereka terhadap dunia. Maka ketika kita mendengarkan kalam mereka itu, insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat. Karena ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Nah, kita kembali bahasan kita dari Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan la yajtami'u fi hadzal zaman li ahadin malun. Tidaklah mengumpulkan di zaman sekarang untuk seseorang berupa harta itu, yaitu harta illa wa indahu khamsa khisal. Kecuali bagi dia di sisi tadi ada 5 perkara. Kalau dalam makalah sebelumnya ada 5 perkara yang termasuk min sifatil mazmumah, sifat-sifat yang tercela dalam urusan harta, orang mengumpulkan harta. Maka di zaman sekarang kata beliau,
masih ada hubungan dengan sifatul mazmumah, dari sifat-sifat buruk bagi orang-orang yang mengumpulkan harta. Yang pertama kata beliau tulul amal, panjang lamunan, angan-angan, banyak hayalan. Seandainya, maka orang yang terobsesi, sangat terobsesi dengan harta, dengan kekayaan, maka akan tumbuhlah dalam pikiran dia angan-angan yang sangat tinggi dan angan-angan yang melambung tinggi. Ini bahaya ini. Seandainya, umpamanya, misalnya, nah belum mandi bangun tidur, masih teh mato keraknya semua ini. Belum millernya yang di sini deh. Keluar rumah merusak basik. Dalam hatinya, bola seandainya pagi di kaki aku tertendang ada segepok duit 1 miliar. Itu angan-angan. Itu wong yang ndak kati, kepengen. Bahkan orang yang mencari dunia tuh berangan-angan, seandainya harta aku ini lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Nah, itu yang diangan-angankan oleh orang-orang yang terobsesi dengan harta, dengan dunia. Apa kata beliau? Zaman sekarang ini tidaklah mengumpulkan harta itu dia dapat kaget daripada sifatul mazmumah. Sifatul mazmumah, sifat-sifat yang tercela dari mengumpulkan harta tadi. Sama dengan bahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Tulul amal, panjang angan-angan. Dalam bentuk apa? Kadang-kadang bentuk ketenaran. Nah sekarang lagi rame-rame sekarang. Kepengen buat postingan kaget punya income dari postingan tadi. Itu uang panjang angan-angan kalau. Di sosial media banyak uang yang buat konten-konten yang apa istilahnya, memet, apa istilahnya, apa memet ini, bukan memet, itu kaget dia ngirim duit ke rekening nama itu. Nah setelah viewernya banyak di Facebook itu kalau salah, bukan di YouTube, bukan, ya walhasil banyak ibu-ibu itu dibuatnya konten kalau segala gawi, yang ke pasar dibuatnya konten. Kadang-kadang video ke dirinya dikit, selamat pagi, dinya hari datang dulu, mana pagi aja. Buat konten apa Pak yang di kontennya? Itu panjang angan-angan, pengen dapat income yang mudah, pengen jadi konten kreator, cuman sekedar buat hal-hal yang kalau bahasa kita tuh yang tidak mungkin lah. Itu panjang angan-angan. Makanya orang yang panjang angan-angan tuh segala gawi digawikannya, diperbuatnya. Nak katik malu lantak lah situ, yang penting aku bisa terkenal. Nah ini bahaya. Harga diri bisa hilang, rasa malu tidak bakal terkendali lagi. Nah ini yang sangat dikhawatirkan ketika orang terobsesi dengan harta. Kalau bahasa kitanya ini terobsesi dengan harta. Jadi orang-orang yang mengumpulkan harta maksudnya itu yajtami'u mal. Orang yang mengumpulkan harta itu maksudnya terobsesi dengan harta. Ya. Ya aku nih jadilah hidup saroni ini. Besok aku jadi wong kaya. Rumahku sah. Mobil aku bagus. Biniku cantik. Boleh dah Ustaz, cita-cita. Ya tidak salah, kaki ada hadisnya. Cuman jangan sampai terobsesi. Ya. Jadi pertama tul aman. Yang kedua, wahirsun ghalibun. Tamak yang memperdaya. Farragibu fid dunya malumun wa talibun fuduliha. Mencintai dunia itu tercela. Mencarinya berlebih-lebihan itu tercela juga. Jadi bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia. Tapi berlebih-lebihan itu bisa tercela. Akibatnya apa? Tamaklah datang di dalamnya. Hirsun. Tamak.
Tamak itu bahasa halusnya. Bahasa tubuhnya apa? Serakah. Apalagi serakah, bahasa lainnya. Rakus. Merakus inilah gawat ini. Maka wong rakus itu dia menghalalkan segala cara. Wong rakus itu tidak galak berbagi kemana-mana. Ini kamu kalau ada wong yang di parak kita tuh ingin mendapatkan segala cara, tidak pernah habis, pengen dapat terus, pengen masuk terus, tidak galak berbagi. Itu wong rakus. Halal haram hantam lanjakan. Berejolah wong. Kalau kita dapat pemimpin rakus, mah itulah. Ya. Segala loka jadi loka. Amun pacak batu dibungkus dijual, batu kerikil sikok dijual laku. Jual. Toko kotoran teman pacak dibungkus pakai ini, pakai apa? Pakai daun pisang. Menlaku dijual-jual itu, saking rakusnya, saking serakah. Lah dapat enggan berbagi, itu rakus. Ada yang tipu-tipu yang main itu, ayo itu. Ya. Ujung-ujungnya bahasa kita nak lemak dewe, lemak di diri, tak lemak di orang. Tercela. Ya. Jadi orang-orang yang berlebih-lebihan cari dunia, cari harta itu tercela. Sampai Nabi mengatakan laisa khairukum. Nah, coba lihat sekarang. Tadi kita bahas bagaimana orang-orang mencari dunia itu, cari harta itu tercela. Kalau berlebih-lebihan berarti dalam urusan mencari harta dunia itu boleh-boleh tapi tidak sifatnya berlebih-lebihan. Karena kaget dapatlah penyakit-penyakit keburukan yang datang dari pencari harta tadi. Terutama tulul amal, tamak tadi. Sampai Nabi mengatakan laisa khairukum, bukanlah yang orang yang terbaik, bukanlah terbaik di antara kamu man tarakat dunya lil akhirati, orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Walal akhiratu lid dunya, dan juga tidak juga dikatakan wong terbaik di antara kamu itu yang meninggalkan akhirat untuk dunia. Jadi meninggalkan dunia untuk akhirat, meninggalkan akhirat untuk dunia. Itu bukan terbaik kata Nabi. Walakin khairukum, tetapi terbaik-baik di antara kamu man akhadha min hadhihi wa hadhihi, dia tadi orang yang mengambil dalam urusan dunianya sesuai dengan keperluannya, min hadhihi min hadhihi, daripada yang demikian kata Nabi, sesuai kebutuhannya. Nah, jangan bukan berarti untuk makom kita ninggal ke dunia untuk akhirat. Ada beberapa wong yang ninggalkan begawi untuk akhirat. Karena dia lah hijrah, tinggalkannya gawiannya. Padahal gawinya tadi itu tidak jelas-jelas haram. Kecuali gawi-gawi yang jelas-jelas haram. Yang membuat kita untuk tidak bisa ibadah. Nah, boleh tinggalkan. Ya. Yang pekerjaannya ini tadi bisa diatur lah. Tapi dia tinggalkan pekerjaannya untuk akhiratnya. Sehingga apa akibatnya? Dia tidak bakal dapat income yang menjadi korbannya apa? Anak dan keluarganya. Hari-harinya ke masjid, baik. Tapi dia galak mencari. Karena dia dianggap dunia ini bakal melalaikan dia. Dia tinggalkan dunia untuk akhiratnya. Nah, ini namanya bunuh diri. Sebaliknya orang yang meninggalkan bukanlah orang terbaik kata Nabi di antara kamu itu. Orang yang meninggalkan akhirat untuk dunia. Nah, ini lebih fatal lagi. Dia tinggalkan akhiratnya hanya untuk dunia. Tidak kata lagi jalan dia untuk dekat dengan Allah, untuk ibadah. Hari-harinya sibuk dengan dunia. Jauh dari Allah SWT, seolah-olah dunia ini yang akan menjadi satu-satunya kebahagiaan dia, yang menjadi bekal kebahagiaan dia nanti. Dan seolah-olah dia tidak bakal meninggalkan dunia. Maka inilah celaka. Jadi Nabi mengatakan, bukan yang terbaik di antara kamu tuh orang yang meninggalkan akhiratnya untuk meninggalkan dunia untuk akhiratnya.
Dan bukan orang terbaik di antara kata Nabi orang yang menanggalkan akhiratnya untuk dunia. Tapi kata Nabi orang terbaik itu dia mengambil seperlunya. Macam kita nah, ada yang jualan, ada yang begawi, ada yang masih sekolah. Itu gunakan nyari dunia tadi untuk akhirat. Jingok-jingok, walaupun laris jualan tuh, kalau waktu sholat mulai dia ejo kan, apa kaget gantian, jangan sampai kalau ku tinggal kegawian ini kaget lari kalau pelanggan aku. Ini orang yang meninggalkan akhirat untuk dunia, rugilah dia. Pagi-pagi aku nyari bahan untuk jualan ini, subuh-subuh. Pas wong azannya, setiap wong azan pasti keluar, mecinian wong azan. Bahkan kata Sayyidina Ali radhiyallahu karamallahu wajah, ad-dunya daru sadaqin. Dunia itu tempatnya sedekah. Liman sadaqaha, untuk wong yang nak sedekah. Wadarun najati liman fahum. Dan tempatnya dunia ini tempatnya keselamatan bagi orang yang ngerti. Liman fahum anha, yang ngerti dengannya. Wadarun ghaniyun liman tazuda minha. Menjadi tempat kekayaan bagi orang yang menyediakan bekalnya. Maksudnya apa? Sudah dapat dunia, dapat harta, seluruhnya yang didapat dalam urusan dunia itu digunakan seluruhnya untuk hal-hal yang mendatangkan ridha Allah. Jadi siapa yang hidup di dunia ini, kata Sayyidina Ali, sebenarnya dunia ini tempatnya mau nak sedekah, atau yang nak sedekah. Ya, tempat keselamatan bagi wong yang paham tentang dunia ini, tentang harta ini dia paham. Kemarin kita bahas orang yang tidak terperdaya. Seolah-olah dia itu dia milik seutuhnya, tidak. Dia akan menyisihkan harta yang dia miliki. Dia akan siapkan harta yang dimiliki semata untuk kebaikan, semata untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Nabi seperti itu. Berikutnya kata Sufyan al-Tsauri, wasyuhun syadidun. Orang yang ngumpulkan harta itu kikirnya bersangatan, sangat kikir, pelitnya luar biasa. Cocok kan? Panjang angan-angan, tamak serakah rakusnya luar biasa. Nah, makanya akan tumbuh kayak kikir, pelit, takut kayak habis. Ya Allah. Wa qillatul wara, dan sedikit wara. Wara itu orang yang berhati-hati dengan dunia. Makanya kayak dia hilang sifat waroknya. Alanjak lah, rejo lah. Kalau ada dosanya, ya Allah ngerti. Allah ngerti. Dianggap selama ini Allah udah ngerti ya. Ay Allah tuh maha tahu aku nih main ini kan. Jadilah dikit-dikit apa-apa lah. Maaf kebaya Allah. Iya maaf kebaya Allah. Baca nih yang dulu. Itu Allah nak diatur. Zaman sekarang pakem nih. Wak buyan ngatur Tuhan. Ngatur badan sebatang lagi tidak baca. Kita tidak baca lah ngatur-ngatur Tuhan. Jangan meranyat. Tak baca ngatur orang banyak. Ngatur badan sebatang lagi tak baca aja. Atau nak tidur, burit nak birak. Tidak akor, tak akor ini. Ngurus badan sebatang lagi tak akor aja. Ngurus barang banyak, jadi terbatas lah pintar kita nih. Tidak usah ngatur-ngatur Tuhan lah. Seolah-olah Tuhan tuh cak pamanu, ya Allah, na'udzubillah. Nah ini yang terakhir, wanisyatul akhir. Wanisyanul akhirah. Lupa dengan akhirat. Kemarin kita bahas sudah panjang tentang orang terobsesi dengan harta itu. Lupa akhirat. Ya. Sampai mati lupa akhirat. Na'udzubillah. Tidak teringat lagi. Tidak teringat lagi. Jalan ke masjid lagi dah lupa. Jalan mana masjid? Itu namang lewat. Oh, juga tadi bukan. Ini ke kuburan. Iya ke kuburan. Samping kuburan itu masjid. Oh, lupa dia tadi. Ya Allah, na'udzubillah min zalik.
Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tertipu dengan tipu daya nyuhar. Jadi ini makalah yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri menjadi nasihat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Nanya gitu. Adik sudah. Habis.